Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Bali, selamat sore kawan-kawan builder semuanya. Om Swastiastu. Untuk sore hari ini kita akan coba membahas beberapa perihal legalitas pada penggunaan unit-unit yang teman-teman miliki di rumah, seperti itu ya. Jadi ada yang komentar di video sebelumnya, ingin dijelaskan bagaimana sih ketika seorang bediler tuh punya surat atau legalitas bagi si senapannya itu sendiri, seperti itu. Kita akan coba bahas. Yang pertama, ketika teman-teman memiliki sebuah senapan dengan kaliber 4,5, sebetulnya di Indonesia sosialisasi tentang penggunaan senapan angin itu sangat banyak sekali digemakan oleh teman-teman konten kreator dan sebagainya. Dan pastinya kita dinaungi oleh Perbakin, kemudian ada beberapa instansi yang terkait mengenai peraturan di mana kita harus mempunyai surat-surat yang legal untuk mempunyai sebuah senapan, seperti itu. Dan kayaknya kalau untuk aturan yang paling baku sekali di senapan di Indonesia, jadi penggunaan senapan yang sangat wajib mempunyai surat dan surat kepemilikan ya, surat kepemilikan, kemudian izin menggunakan senapan yang di Indonesia itu. Yang pertama adalah senjata api. Itu senjata api kita harus betul-betul diperhatikan. Banyak sekali teman-teman dan banyak cerita juga teman-teman yang menggunakan senjata api tidak dibekali dengan surat dan akhirnya mereka diproses oleh pihak yang berwajib, seperti itu. Yang kedua adalah penggunaan senapan angin. Ini jenis PCP ya, atau Pre-Charge Pneumatic. Itu senapan angin atau PCP yang punya kaliber besar. Jadi untuk teman-teman jangan pernah main-main dengan kaliber besar. Senapan PCP kaliber besar ataupun senjata api itu sangat dilarang sekali di Indonesia. Jadi terus apakah senapan 4,5 itu harus mempunyai izin? Nah, sejauh ini kami juga dari klub Pabeci ya, saya tergabung di satu klub Pabeci, kemudian dinaungi oleh Intelkam atau Kanit Intelkam Jatinangor. Jadi ada sosialisasi memang tentang penjual kemudian pengguna atau user ya. Untuk 4,5 sebetulnya belum diwajibkan untuk menggunakan surat karena memang legalitas tentang kaliber atau penggunaan kaliber 4,5 atau 177 masih legal di pasaran. Bahkan para penjual pelurunya pun itu terbilang sangat bebas sekali ya. Itu bisa dilihat dari marketplace atau toko-toko online yang menjual tentang spare part untuk senapan-senapan dengan kaliber 177 atau 4,5 seperti itu. Adapun kalau misalkan teman-teman ingin mempunyai surat untuk senapan teman-teman di 4,5 itu sangat bisa sekali. Teman-teman bisa berkoordinasi dengan klub teman-teman di daerah masing-masing, kemudian nanti akan ada konsolidasi antara klub dengan Perbakin. Nah, nanti teman-teman bisa direkomendasikan oleh klub untuk membuat sebuah KTA atau surat member ya, atau kartu member ya. Jadi teman-teman bisa proses di situ. Dan mungkin kalau saya nggak bisa menjabarkan rincian berapa saja untuk membuat atau memproses surat dan KTA tersebut, teman-teman bisa akses di klub masing-masing karena setiap daerah tuh punya range harga yang berbeda. Jadi untuk teman-teman apalagi teman-teman yang memiliki mobilitas di perkotaan ya. Jadi saya kira juga kalau di perkotaan tuh sangat perlu sekali surat-surat karena bagaimanapun kita mau hunting pun kita harus keluar daerah karena kita di kota juga kita tidak diperbolehkan untuk hunting di dalam kota, seperti itu ya. Kemudian untuk senjata api memang ini sesuatu yang sangat dilarang sekali penggunaan senjata api. Banyak sekali kasus yang terseret teman-teman di Indonesia tentang senjata api. Jangan pernah bermain-main dengan senjata api. Kenapa Indonesia melarang warganya menggunakan senjata api? Beda dengan Amerika Serikat ya. Kalau Amerika Serikat memang diwajibkan masyarakat untuk punya senjata api adalah untuk
masalah keamanan ya. Kalau di Amerika kan tindakan kriminalitasnya sangat tinggi, jadi memang masyarakat sipil tuh diperbolehkan bebas mempunyai senjata api seperti itu. Berbeda jauh dengan Indonesia. Kalau Indonesia memang kita diatur sekali oleh pemerintah untuk sipil itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan senjata api kecuali memang masuk perbakin, kemudian teman-teman melalui pelatsar, kemudian tes psikologis, tes kesehatan, dan itu prosesnya sangat panjang sekali sehingga memang teman-teman nanti ketika memang sudah resmi menjadi anggota perbakin, kemudian bisa menggunakan senjata api, itu pun tidak bebas, karena senjata api pun yang kita beli atau miliki nanti setelah KTA-nya keluar, kemudian surat izinnya juga keluar, itu senjata apinya nggak bisa disimpan di rumah ya. Itu senjata apinya kita bisa simpan di gudang gitu ya. Di gudang ketika kita ingin menggunakan, kita ya harus melalui perizinan yang resmi dari perbakin seperti itu ya. Saya nggak main senjata api, tapi sedikitnya tahu karena banyak teman-teman dari perbakin yang menggunakan senjata api juga. Mereka bercerita, ini saya juga menyampaikan apa yang saya dengar ya. Kalau misalkan ada sedikit teori yang salah, mungkin teman-teman bisa di kolom komentar, bisa dilampirkan ya. Jadi beliau juga teman-teman dari perbakin menceritakan bahwa bahayanya senjata api itu seperti apa, kemudian mekanisme kita untuk meraih legalitasnya seperti apa, dan prosedurnya seperti apa. Jadi memang betul-betul kita nggak bisa sembarangan untuk penggunaan senjata api ya, seperti itu. Nah, kembali lagi tadi ke senapan 4,5, teman-teman bisa memiliki surat izin itu. Teman-teman dari klub nanti direkomendasikan ke perbakin, dari perbakin nanti berkonsolidasi dengan pihak yang berwajib, itu biasanya polsek setempat. Kemudian nanti ada surat edaran dari Polda juga ya. Jadi misalkan ketika persyaratan yang diminta dari pihak perbakin itu kita sudah lalui, seperti tes psikologis, tes dan lain sebagainya, kemudian administrasi dan sebagainya, teman-teman baru bisa direkomendasikan untuk bisa memiliki senapan dengan aman, nyaman, dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk aturan secara wajib, mungkin belum ada sosialisasi untuk senapan atau Pre-Charge Pneumatic atau PCP yang kalibernya atau proyektilnya 4,5 atau 177 harus memiliki surat seperti itu. Dan ya begitulah, karena mungkin kebutuhan atau penggemar senapan angin di Indonesia sangat banyak sekali, makanya belum ada aturan tentang senapan angin 4,5 mm itu menggunakan surat seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk teman-teman yang ngeyel, yang masih menggunakan kaliber besar? Ini adalah sebuah pelanggaran yang sebetulnya tidak bisa dikasih toleransi. Kemudian teman-teman juga jangan meniru hal yang sifatnya melanggar ini. Karena kenapa? Ini kita bahas bahayanya ya. Ketika kita menggunakan senjata api, kita tembakan ke satu objek, benda seperti besi atau plat gitu, itu luar biasa bisa menembus ya. Kemudian kalau misalkan kita masuk ke senapan gas dengan kaliber besar, misalkan kita analogikan satu senapan yang punya kaliber 635, kemudian ada 8 mili, kemudian ada 9 mili, itu luar biasa besar sekali teman-teman. Jadi ketika senapan itu dihantamkan ke sebuah benda hidup, taruh kita ke babi hutan ya, ketika itu ditembakkan itu luar biasa, itu tidak akan bisa kemana-mana babi hutannya ya, karena memang kaliber besar itu bisa masuk ke tubuh babi hutan dengan sempurna dan bisa mati tentunya ya. Dan untuk pecinta big game, ini aku berbicara masalah pecinta big game di Indonesia ya, teman-teman gak usah khawatir, jangan terpancing oleh narasi-narasi teman-teman yang ngeyel,
bahwasanya big game itu nggak bisa pakai kaliber 177 atau 4,5 ya, susah kalau misalkan kita kedoktrin oleh orang yang biasa melanggar. Jadi sebetulnya saya juga belakangan ini sangat senang sekali hunting big game atau big game hunting. Sebetulnya kita bisa menggunakan kaliber yang normal, kaliber 4,5 selama settingan power. Yang video yang sebelumnya aku bahas masalah power dan ada yang berkomentar, oh ternyata power juga ada kualitas ya. Oh pasti tentu ada kualitas, makanya kenapa ada ukuran-ukuran pada ruang ledak ya. Kalau ruang ledak itu kecil ya otomatis angin yang dihasilkan juga nggak akan terlalu besar. Makanya itu pertanyaan yang cukup lumayan nyeleneh juga dari teman-teman yang berkomentar, mungkin nonton video hari ini. Itu power tentunya ada kualitas. Kemudian apa yang menyebabkan sebuah senapan bisa meledak sangat keras? Yang pertama, diameter atau dimensi ruang ledaknya itu bisa dibilang di atas rata-rata. Yang biasanya 16, kita bikin 18 atau 20. Itu kan sebuah ruang atau volume ruang ledak yang berbeda. Yang biasanya kita gunakan 16, dan untuk senapan big game kita gunakan yang 18 atau 20 seperti itu ya. Kemudian bagian pentil juga kita bisa setting sedemikian rupa untuk asnya kita bisa gunakan berapa milimeter gitu kan. Kemudian untuk yang pemukul hammer ini yang paling penting. Jadi rasio perbandingan antara pemukul hammer pairnya itu, pemukul hammer kalau misalkan teman-teman harus tahu, di produk saya misalkan di Blizzard Glen atau di Kenworth mode SR05 atau di Satsus P1000, Satsus LW, Hunigan, itu kita untuk hammer yang digunakan itu kita selalu gram. Jadi kita timbang dulu ini udah sesuai atau belum dengan rancangan yang kita buat dari awal, seperti itu. Kalau misalkan tanpa melalui itu, kita tidak akan pernah tahu kualitas power yang kita hasilkan. Kemudian pair yang kita gunakan juga harus betul-betul menunjang apabila kita ingin menghasilkan sebuah power yang besar ya. Seperti kita tahu, pair yang masuk ke Indonesia itu ada dari Jepang, ada Mizumi. Itu ada beberapa, mungkin teman-teman juga udah mengetahui, ada beberapa varian warna yang teman-teman bisa pilih di situ. Ada warna krem, ada warna biru, ada orange, ada merah. Kemudian untuk valve-nya juga sama, ada yang warna biru, kuning. Nah, kita gunakan pair-pair yang memang dia mempunyai tingkat kekerasan yang luar biasa. Kita contoh di warna merah, yaitu warna merah itu sangat luar biasa, kencang sekali dia kalau kita dipasangkan di sebuah senapan. Tapi teman-teman juga harus mengetahui bahwa pair valve juga harus betul-betul disesuaikan. Aku nggak mau berbicara masalah warna, karena sebuah warna itu dari pair itu tergantung settingan teman-teman. Banyak sekali senior di Indonesia yang yang melakukan percobaan antara warna-warna itu. Jadi rasio perbandingannya antara valve dengan hammer itu betul-betul harus sinkron, sehingga bisa menghasilkan tekanan atau pressure yang kita inginkan. Kita berbicara masalah speed. Banyak juga teman-teman Indonesia sepertinya ini sangat luar biasa, miris sekali ketika teman-teman mengutarakan kebanyakan sharingnya lewat WhatsApp ya. Kalau di WhatsApp mereka berbicara, Kang, unit saya bisa diisi 6000 PSI. Kemudian Kang, unit saya bisa diisi 5000 PSI, 7000 PSI. Wah, saya bilang itu luar biasa Mas, senapan bisa diisi seperti itu. Dan saya kira bukan senapannya yang luar biasa, tapi orangnya yang luar biasa. Kalau unit itu hitungannya pasti. Kalau kita berbicara masalah drat yang digunakan, menahan sebuah pressure yang cukup lumayan tinggi, itu ketika senapan itu bertahan, itu bukan kuat, tapi bertahan untuk tidak meledak. Jadi suatu saat teman-teman harus betul-betul memastikan senapan teman-teman itu pressure maksimalnya berapa. Dan saya tidak menyalahi siapa yang membuat di atas 3000 PSI, silahkan, itu luar biasa. Mungkin teman-teman punya keberanian yang lebih dari saya.
Tapi semua produk yang dibuat dari Wild Hunter itu tidak ada yang lebih dari 3000 PSI. Dan kenapa saya tidak membuat yang lebih dari itu? Mungkin banyak teman-teman, wah Kang Cipto nih nggak berani nih, nggak bisa nih, atau nggak mampu nih. Sebetulnya bukan masalah mampu gak mampu. Saya sangat memperhatikan sekali safety atau keamanan teman-teman. Jadi sebetulnya saya berbicara ke tema kita kali ini. Ini kan temanya hobi ya teman-teman. Kalau kita berbicara masalah hobi, berarti itu berbicara masalah kesenangan, kemudian happy. Tapi kalau misalkan kita dan tanda petik berbicara masalah hobi, tapi menggadaikan kesehatan kita, suatu saat kita punya senapan misalkan, kita isi misalkan 6000 PSI. Itu seakan-akan kita membawa bom waktu yang seakan-akan meledak tanpa kita akan ketahui gitu ya. Poinnya di situ ya. Jadi Wild Hunter bukan tidak mampu membuat pressure di atas 3000 PSI. Kita mampu untuk mengisi ya, tapi bukan mampu untuk mengamankan unit itu. Saya tidak akan berbicara merek ABCD dan sebagainya, aku nggak peduli juga. Cuman aku hanya mengingatkan untuk teman-teman, saling mengingatkan saja. Kalau misalkan ada teman-teman yang mengisi lebih dari itu, kita ingatkan. Jadi biar yang paling penting ada keselamatan orang-orang yang ada di sekitar dia yang mempunyai senapan itu. Kalau senapan itu meledak kena diri sendiri nggak jadi masalah. Tapi kalau meledak kena ke orang lain, itu luar biasa. Saya akan menjadi orang yang pertama yang memberikan komentar seperti itu ya. Oke. Jadi poin hari ini kita berbicara masalah legalitas unit atau airgun dan penggunaan senjata api. Senjata api sangat dilarang, jadi jangan pernah coba-coba untuk menyelundupkan senjata api ke rumah kalian karena itu sangat berbahaya. Yang kedua adalah airgun yang proyektilnya besar atau kaliber besar, itu sangat diharamkan ya. Jadi banyak kasus teman-teman yang udah membesar kemudian hancur gara-gara mereka menjual kaliber besar. No untuk Wild Hunter, saya tidak akan pernah menjual itu. Kemudian yang ketiga, poin yang bisa kita pelajari dari video ini, masalah tekanan. Jadi selalu saya ingatkan kalau teman-teman mempunyai senapan dengan kaliber besar, jangan pernah gunakan, dan untuk kaliber kecil jangan pernah gunakan pressure yang terlalu tinggi atau over capacity ya. Oke, jadi apalagi yang akan kita bahas ya, ini terlalu baku banget ngobrolnya, padahal saya lagi ada di ini aku lagi ada di Kintamani. Kintamani itu di Bali bagian mana ya, agak kurang tahu juga. Cuman tadi habis dari Ubud tuh, kalau nggak dari Ubud gak salah kesini tuh cuma setengah jam, jadi baru dekat. Kenapa saya kesini? Karena banyak yang rekomendasikan, teman-teman di Bali juga katanya main ke Ubud, kemudian ke Kintamani, kemudian ke mana lagi ya, ke Kuta juga nanti, kemudian ke mana lagi, masih banyak lah. Kita akan 10 hari di Bali, jadi akan teman-teman bisa update di Instagram ya. Teman-teman bisa lihat keseruan Wild Hunter main di Bali. Dan untuk teman-teman Bali juga mohon izin main di sini ya 10 hari. Jadi slow respon untuk hari ini dan hari 10 ke depannya, karena saya akan sedikit main dan sedikit mengapresiasi kota Bali ya. Oke, salam selaras, kegiatan dari Wild Hunter. Boom.